Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 AKL yang beranggotakan saya Ardiana Siswanto, absen 3. Saya Iga Novami, absen 11. Saya Ivan Rizky Adita, nomor absen 13. Saya Suci Aprilian Diharja, absen 25. Kami akan mempresentasikan transaksi entitas induk dan entitas anak utang. Next. Yang pertama, transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Salah satu sumber pendanaan entitas anak diperoleh melalui utang. Untuk mendanai operasinya, entitas anak memperoleh pinjaman atau menerbitkan instrumen utang yang dibeli oleh entitas induknya. Seperti yang disebutkan dalam ilustrasi pembuka, PT Citylink memperoleh fasilitas kredit dari PT Garuda Indonesia Tbk, yang merupakan entitas induk dari PT Citylink. PT Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit sebesar 15 juta USS tersebut telah ditandatangani pada 3 Desember 2013. Next. Transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Pinjaman yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang. Di sisi lain, entitas induk mencatat adanya piutang. Dari kacamata konsolidasi, utang piutang tersebut harus dieliminasi karena transaksi pemberian pinjaman tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Jika transaksi pemberian pinjaman tersebut memunculkan pendapat atau beban bunga, maka akun tersebut juga harus dieliminasi. Konsep kunci utang, piutang, pendapat bunga, dan beban bunga yang muncul dari transaksi pemberian pinjaman antara entitas induk dan entitas anak harus dieliminasi. Next. Selanjutnya, transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Dari sudut pandang konsolidasian, entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas pelaporan, sehingga semua dampak dari transaksi yang melibatkan kedua pihak tersebut harus dieliminasi. Tak terkecuali dengan transaksi pembelian obligasi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung. Selain itu, entitas induk juga dapat membeli obligasi entitas anak secara tidak langsung, yaitu melalui pihak non-afiliasi. Kedua transaksi memiliki dampak yang berbeda terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi yang harus disiapkan. Next. Oleh karena itu, bab ini secara komprehensif akan membahas dampak setiap transaksi terhadap prosedur konsolidasian. Untuk bagian pertama ini akan dibahas bagaimana prosedur konsolidasian ketika entitas induk menerbitkan obligasi dan dibeli langsung oleh entitas anak. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada pembelian pada nilai par. Nilai par ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli langsung oleh entitas anak. Maka diperlukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan bunga, serta beban bunga. Investasi pada obligasi yang dibeli entitas anak. Contohnya yaitu berikut, memberikan gambaran mengenai transaksi penjualan obligasi langsung ke entitas anak. Ada tabel 7.1 yaitu neraca saldo per tanggal 31 Desember 2015. Untuk informasi tambahannya yaitu pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya sebesar 900 juta.
Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya, yaitu sebesar 300 juta. Yang kedua, selama 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, pada 1 Juli 2015, PT Nusantara menerbitkan obligasi pada nilai par, yaitu sebesar 500 juta dan jatuh tempo dalam 5 tahun. Tingkat bunga obligasi tersebut adalah 8% dan akan dibayarkan secara semesteran, yaitu tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Atas penerbitan obligasi tersebut, PT Nusantara akan melakukan pencatatan berikut. 1 Juli 2015 jurnalnya yaitu kas pada utang obligasi yang sebesar 500 juta. Kemudian 31 Desember 2015 jurnalnya yaitu beban bunga pada utang bunga yang sebesar 20 juta. Sedangkan pencatatan PT Andalas terkait pembelian obligasi PT Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama ada untuk 1 Juli 2015 yaitu jurnalnya investasi pada obligasi pada kas. Ini sebesar 300 juta. Kemudian 31 Desember 2015 jurnalnya yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga yang sebesar 12 juta. Ya. Prosedur konsolidasi tahun pertama 2015, pencatatan PT Nusantara 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 adalah berikut. 1 Januari 2015 yaitu jurnalnya investasi pada PT Andalas pada kas yang sebesar 900 juta. Kemudian 31 Desember 2015 jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas yang sebesar 150 juta rupiah. Kemudian 31 Desember 2015 yaitu yaitu jurnalnya kas pada investasi pada PT Andalas yang sebesar 37.500.000 rupiah. Ini untuk jurnal eliminasi 2015, berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Ini ada tabel 7.2, yaitu tabel perhitungan jurnal eliminasi. Dampak atas pembelian obligasi PT Nusantara harus dieliminasi. Utang obligasi PT Nusantara harus dieliminasi sebagian karena dimiliki oleh entitas anaknya sendiri. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga terkait obligasi tersebut juga dieliminasi. Karena pembayaran bunga baru dilakukan pada 1 Januari, maka diperlukan jurnal untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga. Kemudian 1E yaitu saham, jurnal saham biasa, saldo saham biasa yang sebesar 800 juta, kemudian saldo laba yaitu sebesar 400 juta, kemudian bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta, kemudian bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta. Pada dividen diumumkan yaitu sebesar 50 juta, kemudian investasi pada PT Andalas sebesar 1.012.500.000. Kemudian kepentingan non pengendali yaitu sebesar 337.500.000 rupiah. Dampak atas pembelian obligasi PT Nusantara harus dieliminasi. Utang obligasi PT Nusantara harus dieliminasi sebagian karena dimiliki oleh entitas anaknya sendiri. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga terkait obligasi tersebut juga dieliminasi. Karena pembayaran bunga baru dilakukan pada 1 Januari, maka diperlukan jurnal untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga. Kemudian 2E yaitu utang obligasi pada investasi pada obligasi yang sebesar 300 juta rupiah. Kemudian yang 3E yaitu pendapatan bunga pada beban bunga yang sebesar 12 juta rupiah. Kemudian ada utang bunga pada piutang bunga yang sebesar 12 juta rupiah. Berdasarkan jurnal eliminasi tersebut, kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh PT Andalas tidak akan muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Berikut tabel kertas kerja konsolidasian 2015. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Jika tahun berikutnya, tahun 2016, PT Andalas masih memiliki obligasi PT Nusantara, maka pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian juga perlu dibuat jurnal eliminasi kembali untuk menghapus dampak kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh PT Andalas. Jurnal untuk mengeliminasi akun investasi pada obligasi dan utang obligasi sama dengan jurnal eliminasi yang dibuat pada 31 Desember tahun 2015. Sedangkan besarnya pendapatan bunga dan beban bunga yang dihapus 2 kali besarnya pendapatan bunga dan beban bunga yang dihapus pada 30 Desember tahun 2015. Hal ini dikarenakan terdapat 2 kali periode pembayaran bunga. Berikut jurnal eliminasi terkait dengan kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh entitas yang dibuat pada 31 Desember tahun 2016. Pada jurnal 5E, utang obligasi pada investasi pada obligasi sebesar 300 juta. Selanjutnya, jurnal 6E, pendapatan bunga pada beban bunga sebesar 24 juta. Pada jurnal 7E, utang bunga pada piutang bunga sebesar 12 juta. Next. Selanjutnya ada pembelian bukan pada nilai par. Obligasi diterbitkan bukan pada nilai parnya terjadi ketika kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Ketika obligasi diterbitkan bukan pada nilai par, maka diskon atau premium yang muncul dari penerbitan obligasi tersebut juga harus dieliminasi. Pembelian obligasi langsung bukan nilai par, jurnal eliminasi menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, dan premium obligasi yang belum diamortisasi. Berikut ada ilustrasi 7.1. Berikut sama dengan ilustrasi 7.1. Namun terdapat perbedaan pada nilai penerbitan obligasi PT Nusantara. Obligasi yang diterbitkan pada nilai yang lebih rendah dibanding nilai parnya, sehingga terdapat diskon obligasi. Berikut neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas pada 31 Desember tahun 2015. Next. Sebagai tambahan informasi, yang pertama PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari tahun 2015 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepemilikan non pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Yang kedua, selama tahun 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, pada 1 Juli tahun 2015, PT Nusantara menerbitkan obligasi dengan nilai par 500 juta pada harga 190 juta. Obligasi dengan kupon 8% tersebut akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Bunga yang dibayarkan semesteran yaitu pada 1 Januari dan 1 Juli. Pada saat penerbitan obligasi tersebut, tingkat bunga pasar sebesar 8,50%. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Next. Berikut tabel amortisasi diskon obligasi PT Nusantara. Bagian kas yang dibayarkan tersebut yaitu berasal dari 8% dikali 6/12 dikali nilai parnya. Yang bagian B atau beban bunga yaitu 5,50% dikali 6/12 dikali nilai tercatat obligasinya. Sedangkan pada bagian amortisasi diskon, yaitu kas yang dibayarkan dikurangi beban bunga. Next. Selanjutnya yaitu ada pencatatan yang dibuat PT Nusantara terkait dengan obligasi yang diterbitkan. Pada 1 Juli tahun 2015, yaitu kas sebesar 490 juta dan diskon obligasi sebesar 10 juta pada utang obligasi 500 juta. Kemudian 31 Desember tahun 2015, beban bunga sebesar 20.823.314 pada utang bunga 20 juta dan diskon obligasi 823.314. Sedangkan pencatatan PT Andalas terkait dengan pembelian obligasi PT Nusantara adalah pada 1 Juli tahun 2015, yaitu investasi pada obligasi pada kas sebesar 294 juta. Kemudian tanggal 31 Desember tahun 2015, investasi pada obligasi sebesar 493.989
dan piutang bunga 12 juta pada pendapatan bunga sebesar 12.493.989. Selanjutnya, ada prosedur konsolidasi tahun pertama tahun 2015. Pencatatan PT Nusantara tahun 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 ada sebagai berikut. Pada 1 Januari tahun 2015, terdapat investasi pada PT Andalas pada kas, yaitu sebesar 900 juta. Kemudian tanggal 31 Desember tahun 2015 ada investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Itu didapat dari 200 juta dikali 75%. Selanjutnya ada 31 Desember tahun 2015, kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500. Didapat dari 50 juta dikali 75%. Selanjutnya ada jurnal eliminasi tahun 2015. Berikut ada perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non pengendali atas aset bersih tersebut. Next. Selanjutnya yaitu pada tabel 7.6 terdapat tabel perhitungan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi berikut merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Yaitu jurnalnya saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta, bagian laba atas PT Andalas 150 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 50 juta, pada dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas 1.012.500.000, dan kepentingan non pengendali 337.500.000. Next. Selanjutnya, dampak atas pembelian obligasi PT Nusantara harus dieliminasi. Utang obligasi PT Nusantara harus dieliminasi sebagian karena dimiliki oleh entitas anaknya sendiri. Diskon obligasi yang belum diamortisasi juga harus dieliminasi. Tetapi karena PT Andalas hanya memiliki sebagian obligasi PT Nusantara, maka eliminasi dibuat atas sebagian diskon obligasi. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga terkait obligasi tersebut juga harus dieliminasi. Karena pembayaran bunga baru dilakukan pada 1 Januari, maka diperlukan jurnal untuk mengeliminasi piutang dan utang bunga. Yaitu pada jurnal 9E, utang obligasi sebesar 300 juta pada investasi pada obligasi sebesar 294.493.989 dan diskon obligasi sebesar 5.506.11 rupiah. Selanjutnya ada jurnal 10E, pendapatan bunga 12.493.989 pada beban bunga 12.493.989. Dan jurnal 11E ada utang bunga pada piutang bunga sebesar 12 juta. Next. Berikut kertas kerja konsolidasi tahun 2015. Next. Dan berikut adalah lanjutannya. Next. Pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian tahun berikutnya, tahun 2016, perlu dibuat jurnal kembali untuk mengeliminasi akun investasi pada obligasi, pendapatan bunga, beban bunga, piutang bunga, serta utang bunga. Besarnya angka yang di jurnal untuk tiap akun berbeda dengan angka yang di jurnal pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian tahun 2015. Dan ini dikarenakan pembelian obligasi PT Nusantara oleh entitas anak bukan pada nilai par. Berikut jurnal eliminasi terkait kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh PT Andalas per 31 Desember tahun 2016. Pada jurnal 12E yaitu utang obligasi sebesar 300 juta, ada investasi pada obligasi sebesar 295.545.836 rupiah, dan diskon obligasi sebesar 4.454.164 rupiah. Selanjutnya ada jurnal 13E yaitu pendapatan bunga pada beban bunga sebesar 25.051.848. Dan jurnal 14E ada utang bunga pada piutang bunga sebesar 12 juta. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Pembelian pada harga yang sama dengan nilai tercatat. Pada saat entitas produk membeli obligasi entitas dari pihak non-afiliasi pada harga yang sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut, maka jurnal eliminasinya yang dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasi sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi dari entitas induk atau entitas anak, baik pada nilai par maupun menggunakan nilai par. Investasi pada obligasi, utang obligasi, dan diskon atau premium obligasi yang muncul harus dieliminasikan. Jika terdapat piutang bunga dan utang bunga sebagai dampak pencatatan perusahaan secara aktual juga harus dieliminasikan. Next. Pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat. Entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut. Jika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai entitas yang tercatat obligasi, maka muncul keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Sebaliknya, ketika entitas induk membeli yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tercatatnya, maka terdapat kerugian penarikan obligasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi. Next. Pembelian obligasi sama dengan nilai obligasi. Artinya tidak ada keuntungan atau kerugian penarikan obligasi. Harga pembelian obligasi kurang dari nilai tercatat obligasi. Terdapat keuntungan penarikan obligasi. Harga pembelian obligasi lebih dari nilai tercatat obligasi. Terdapat kerugian penarikan obligasi. Misalnya pada 31 Desember 2015, PT ABC membeli obligasi yang diberikan entitas anaknya dari pihak non-afiliasi. Nilai produk obligasi tersebut adalah 1 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai yang tercatat obligasi tersebut adalah 1 miliar 5 juta rupiah. Jika PT ABC melakukan pembelian pada harga 990 juta rupiah, maka akan muncul keuntungan penarikan obligasi pada laporan keuangan konsolidasi sebesar 15 juta. Namun ketika PT ABC menarik obligasi entitas anak tersebut pada harga 1 miliar 10 juta rupiah, maka akan disajikan kerugian penarikan obligasi sebesar 5 juta dalam laporan keuangan konsolidasi. Next. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.